dari kelompok kelima dan saya yang menjadi ketua. Nama saya Johnson dari absen 12. Saya dari nama Sulit Putra Christian absen 6. Dan saya dengan April dari absen 24. Hari ini kita presentasikan tentang dispenser dan vending mesin. Ini adalah profil kelompok kami. Yang masuk ke latar belakang. Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berdampak padat. Dan sampah juga bisa disebut sebagai sisa buangan dari suatu produk atau benda yang sudah tidak terpakai lagi. Sampah itu merugikan untuk makhluk hidup, baik dari manusia maupun hewan ataupun dari makhluk hidup yang ada di bumi. Kita bisa mengurangi sampah yang ada di Indonesia dengan cara menerapkan sistem 3R, yaitu reduce, dan recycle. Pada kesempatan ini kami membuat vending machine dan dispenser air yang terbuat dari barang-barang bekas dengan tujuan agar dapat mengurangi sampah-sampah yang ada di Indonesia dan dapat mengurangi pencemaran di Indonesia. Selain itu, kami memilih produk ini juga karena desainnya sangat unik. Anda bisa menggunakan edukasi peserta didik SMA Pusaka Sekolah. Ada program buatan reduksi dari dispenser air ini yang menggunakan bahan limbah kayu yang manfaatnya sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengurangi pencemaran pada lingkungan. Yang kedua, untuk menggunakan revitalisasi solar. Yang ketiga, untuk mengetahui manfaat dari produk yang dibuat. Lalu sekarang kita ke pengertian dari proyek ini. Pertama kita akan mengetahui pengertian 3R. Jadi 3R itu berfungsi untuk mengurangi pencemaran lingkungan. 3R itu adalah singkatan dari reduce, reuse, dan cycle. Reduce merupakan adalah mengurangi penggunaan sampah yang tidak sulit terurai. Jadi kita mengurangi reduce itu bertujuan untuk mengurangi penggunaan sampah yang kurang bisa diurai cepat, contohnya seperti plastik. Lalu ada reuse, yaitu menggunakan kembali barang-barang yang mengartikan bahwa barang kita menggunakan barang itu bisa berkali-kali. Contohnya itu seperti botol yang bisa kita pakai berkali-kali yang biasa kita bawa ke sekolah. Lalu juga dari cycle yang artinya mendaur ulang hasil sampah yang telah dikumpulkan. Jadi artinya kita mendaur ulang atau mengolah sampah-sampah yang dari yang ada nilai menjadi nilai. Di sini ada pengertian vending mesin dan dispenser air. Vending mesin yang kita kenal dengan mesin otomatis ini adalah barang yang dapat mengeluarkan barang makanan minuman dan minuman ringan seperti coklat, snack, atau minuman lainnya. Dan dispenser air ini adalah alat untuk menyimpan air minum yang fungsinya untuk mengganti perabotan rumah tangga yang sejenisnya seperti teko, curut, ceret bisa apa termos curut itu gambarnya. Lalu kita sekarang kerja produk kami ini. Jadi untuk vending machine itu juga otomatis. Cara kerjanya itu awalnya itu bisa masukkan koin. Vending machine itu bisa masukkan uang yang bisa ada uang, koin, kertas maupun yang zaman sekarang itu kartu kredit. Tapi kalau bisa di vending machine kami ini kita menggunakan koin saja. Lalu pada vending machine umumnya biasa uang yang telah dimasukkan itu dideteksi oleh komputer yang ada di vending machine pada umumnya yang biasa kita di jalan-jalan luar. Lalu setelah dideteksi ada koin, lalu komputer akan mengolah menghitung jumlah harga yang ada koin itu. Tapi kalau bisa di vending machine kami ini cara kerjanya itu hanya masukkan koin saja, lalu proyek kami ini akan langsung bisa mengeluarkan produk yang hasil yang
snack yang lebih kencang. Selanjutnya, cara kerja dispenser air. Proses air mengalir dari galon yang bersih normal sampai ke gelas atau cangkir yang telah disiapkan melalui berbagai komponen, mulai dari air mengalir melewati galon, lalu menuju tampungan, lalu melewati sedotan, hingga sampai ke cangkir atau gelas yang sudah disiapkan. Sekarang ada gambaran juga dengan sama. Ini ada gambaran prototipe yang ada usaha, terus sebelum usaha, sudah saat ini pemasaran. Strategi yang kami gunakan adalah membuat produk yang berguna, kedua, jual produk dengan harga yang terjangkau. Ketiga adalah dengan menawarkan produk di online atau langsung kepada rekan-rekan. Selanjutnya ke metode pelaksanaan dan jadwal kegiatan. Persiapan usaha. Yang pertama ada pemilihan desain. Kami memilih produk vending machine dan dispenser air ramah lingkungan ini karena desainnya yang sangat unik, menarik dan dapat mengasah kemampuan kami dalam membuatnya. Selain itu, kami memilih produk ini juga karena memiliki nilai jual dan fungsi yang lumayan tinggi. Nah, itu kami memilih desain ini. Selanjutnya, yang kedua ada pencarian atau pembelian bahan baku. Kami kan menggunakan kardus. Kardus ini kami dapatkan dengan cara sisa cemilan, sisa box dari sedotan, minuman itu. Terus ada yang kedua ada tusuk gigi. Tusuk gigi kami dapatin dengan membelinya. Selanjutnya ada sedotan. Sedotan kami dapatin dengan membeli juga. Lalu ada botol bekas. Botol bekas kami dapatin dari botol air yang kami tuang airnya. Dan yang terakhir ada pen. Pen ini kami menggunakan dari pulpen yang sudah tidak terpakai lagi. Tiga ini ada proses produksi. Yang pertama yang kita lakukan adalah merancang produksi ini, dan kedua kita mulai membeli dan mencari desain, mencari produk ini. Dan yang ketiga ini kita sudah mulai membuat produk ini. Yang ketiga kita memulai produksi, dan yang keempat dan yang kelima ini kita memulai mengecekkan kualitas produk agar kita bisa mengecek apakah ada yang kurang atau tidak. Dan yang keenam ini kita sudah mulai dapat presentasikan atau dipaparkan. Dan ini adalah tentang mesin dan dispenser air. Lalu kita mengetahui dan melakukan cara membuat vending machine ini. Pertama itu potong kardus sesuai ukuran. Lalu diadakan beberapa kardus sesuai ukuran untuk menjadikan penyimpanan snack yang ada di sana itu. Lalu ada beberapa kardus untuk mekanisme menggerak tangan yang ada di vending machine ini. Lalu diadakan buka untuk menutupi mekanisme vending machine agar tidak pakai buka jaring. Lalu ambil beberapa potongan kardus dan tempelkan dengan tusuk sate dan per untuk menjadi tangan untuk mendorong mekanisme vending machine ini. Lalu ambil beberapa karet untuk diikatkan kepada tangan untuk mengeluarkan snack agar bisa kembali ke tempat asalnya. Lalu terakhir tempelkan beberapa kardus untuk menutupi vending machine dan mekanisme seperti yang ada di samping seperti vending machine tadi. Lalu untuk dispenser air, pertama kita siapkan botol untuk penyimpanan air. Lalu sediakan sedotan untuk menjadi saluran air untuk ke gelas. Lalu ambil beberapa kardus lalu tempel untuk menutupi samping-samping botol plastik yang sudah ditempel di atas kardus ini. Lalu letakkan sedotan plastik di bawah dispenser agar jika air tidak sampai jumpa, kardusnya tidak akan rusak. Lalu bisa diberi hiasan untuk agar dispenser ini makin indah dan makin enak dipandang. Ada yang awalan biaya, kamu membeli dengan contoh seharga Rp25.000, yang ada sedotan seharga Rp20.000, tiga yang botol bekas seharga Rp10.000, yang papan dalam karton seharga Rp15.000, yang kelima yang atas bekas seharga Rp20.000, Rp1.500, yang terakhir harus
jadwal kegiatan kita dari minggu awal sampai minggu akhir. Dengan perkiraan harga produk berdasarkan anggaran biaya yang kami keluarkan dan usaha kami saat pembuatannya, kami memutuskan untuk menjual produk ini seharga Rp9.000 per kilo produk. Lalu kita akan mengetahui keunggulan dari kemarin ini. Jadi produk ini memiliki beberapa keunggulan. Itu produk kami itu dapat digunakan untuk perusahaan. Lalu juga bisa dapat mengurangi sampah karena ini menggunakan recycle atau daur ulang, sehingga sampah-sampah yang ada di luar yang ada di berserakan itu bisa kita kumpulkan dan kita jadikan sebagai hiasan dan vending mesin yang berguna. Lalu juga filter air ini juga bentuknya sangat kecil, oleh karena itu sangat mudah untuk dibawa kemana-mana. Dan karena produk kami ini tidak menggunakan listrik, oleh karena itu ini bisa menghemat penggunaan listrik dan mengurangi pencemaran globalisasi nama kedua bahan global. Selanjutnya ada kelemahan dari produk kami itu seperti yang kita lihat bahwa produk kami ini kebanyakan kan pakai kardus. Seperti yang kita tahu, kardus itu memiliki sifat tidak tahan air. Jadi kalau kita produk ini kena air akan mudah rapuh dan rusak. Terus produk ini juga tidak tahan api dan mudah terbakar. Dan yang terakhir kelemahannya itu susah untuk ditaruh di tempat umum. Yang kedua ada ancaman. Jika kita tidak sesuai, yang kedua ada ancaman. Jika produk kami tidak dimodifikasi lebih baik lagi, maka produk kita akan kalah dengan orang lain. Maka produk orang lain akan lebih bagus daripada kita. Itu yang akan menjadi ancaman. Selanjutnya ada daftar pusaka. Ada daftar pusaka di mereka. Lalu ada dokumentasi yang berisi foto-foto saat kami mengerjakan proyek. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata atau kalimat mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih.